Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di kesempatan kali ini. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya yang mulia. Baik jamaah juara dimanapun berada, di kesempatan kali ini di program Kultum Bulan Ramadan SMK Negeri 7 Surakarta yang memiliki tema Satu Tujuan, Tujuh Hidayah, saya ingin menyampaikan sedikit tausiah, di mana tausiah ini bertujuan untuk pertama, mengingatkan pribadi saya sendiri, dan yang kedua, untuk jamaah juara dimanapun berada. Di tausiah kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara bersyukur dalam menjalani hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in fartum inna adabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangatlah keras. Dari ayat di atas, kita bisa mendapatkan sebuah pengertian dari kata bersyukur. Bersyukur sendiri adalah sebuah bentuk di mana kita menerima segala sesuatu yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebahagiaan, baik itu sebuah kesenangan ataupun kegagalan dalam hidup. Kita harus menerimanya semua dengan tulus ikhlas. Itu yang disebut dengan bersyukur. Di sini memang kita sangat mudah dalam mengatakan atau mungkin memahami makna dari bersyukur. Tetapi kenyataannya, dunia nyata dalam melakukan bersyukur ini sangatlah sulit. Karena mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menerapkannya. Banyak peristiwa yang terjadi atau contoh nyata ketika seseorang tidak bersyukur dalam menjalani hidupnya. Mungkin contoh-contoh ini bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita, atau mungkin kita dengarkan dari media-media sosial yang mungkin seringkali kita dengarkan dan kita lihat. Yang pertama, banyak kita ketahui di media sosial, akhir-akhir ini terjadi banyak tindak pidana korupsi, di mana para pejabat, para pemegang kekuasaan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Kita ketahui kenapa seseorang pejabat itu atau petinggi-petinggi itu menggunakan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Kita ketahui karena mungkin mereka kurang bersyukur dalam hidupnya. Kita ketahui bahwa untuk pejabat tersebut, dari segi penghasilan mungkin mereka tentunya harus lebih dari kita. Tetapi kenapa mereka masih mencari tambahan yang lain? Di sini kita ketahui bahwa mereka kurang bersyukur. Yang kedua adalah orang yang tidak menjalankan tugas peran kehidupannya. Contoh, seorang pegawai atau siswa yang bolos jam kerja ataupun di jam pelajaran.
Padahal di luar sana sangat banyak sekali orang-orang yang menginginkan posisi mereka bisa bekerja, mendapatkan penghasilan yang tetap, atau bisa sekolah dengan nyaman, mendapatkan pendidikan dan pengetahuan. Tetapi mereka justru melalaikannya atau memangkir dari pekerjaan yang mereka miliki. Ini kenapa terjadi? Karena mereka kurang rasa bersyukur dalam hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang kurang bersyukur adalah orang yang iri dengan pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Dia selalu membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain, di mana dia akan merasa tersaingi ketika ada orang yang lebih darinya. Dan ini sangatlah membahayakan bagi hidupnya atau bagi orang lain tersebut. Pertama, bagi orang tersebut akan timbul rasa rendah diri, di mana ketika seorang itu tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang lain, dia akan merasa depresi, di mana depresi ini akan menghasilkan sebuah penyakit mental yang akan membahayakan jiwa orang tersebut. Dan bagi orang lain, ini akan membahayakan karena akan menimbulkan sebuah fitnah ataupun permusuhan terhadap sesama. Memang untuk menjadi orang yang bersyukur memang sulit. Tetapi kesulitan ini bisa kita sikapi dengan hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sebisa mungkin pertama kita bisa berterima kasih atau bersyukur terhadap hal-hal yang kecil. Contoh saja, kita harus bersyukur kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, kita harus bersyukur masih bisa makan, kita harus bersyukur masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi tadi, sehingga kita bisa bekerja, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Dan yang kedua, untuk melatih rasa syukur kita adalah bersedekah. Dengan bersedekah adalah bentuk nyata dari rasa syukur kita. Dari apa yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyisihkan sebagian apa yang kita dapatkan dengan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga adalah beribadah. Ibadah adalah salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah memberikan kita kehidupan di dunia ini. Dengan cara sholat 5 waktu, berpuasa, zakat, atau haji jika mampu. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting dan mungkin sedikit dilupakan oleh banyak orang, adalah menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena tubuh kita ini adalah pemberian dari Allah. Dan wajib kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya, tentunya dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, dan tentunya menghindari hal-hal yang buruk bagi tubuh kita seperti merokok, minum minuman alkohol, atau mungkin menggunakan obat-obatan terlarang. Saya harapkan jamaah juara dimanapun berada bisa menanamkan rasa syukur di dalam diri kita, supaya tercipta ketenangan hati, tercipta pikiran yang positif, dan terhindar dari perbuatan iri, dengki, fitnah, dan takabur. Auzubillah min zalik. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiah ini bisa menjadi pengingat bagi diri saya tentunya, dan buat para jamaah juara dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.